Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Revi, seorang wanita berusia 27 tahun. Kali ini, aku ingin membagikan pengalaman yang begitu membekas dalam ingatanku, sebuah peristiwa menegangkan yang terjadi 7 tahun lalu. Kala itu, usiaku masih 20 tahun, masa di mana kehidupan terasa ringan. Namun tak kusangka akan tergores oleh peristiwa misterius yang membuat bulu kuduku berdiri. Pengalaman ini dimulai di tahun 2013, ketika aku tinggal bersama keluargaku di kota Malang, di rumah tanteku yang bernama Mai. Tante Mai, yang merupakan adik keempat dari 7 bersaudara, adalah sosok yang penuh kehangatan. Ia menetap di Malang bersama suaminya, Om Rai, karena mereka memiliki usaha yang sedang berkembang di kota tersebut. Om Rai, suaminya, sering bepergian keluar kota untuk mengurus bisnisnya, sehingga di rumah, biasanya hanya ada aku, Tante Mai, putra mereka yang bernama Rifka, serta 3 asisten rumah tangga yang membantu mengurus berbagai keperluan. Rumah itu menjadi tempat kami berenam menjalani hari-hari, rumah besar yang begitu luas dan mewah, namun diam-diam menyimpan kesunyian. Rumah yang kami tempati bukanlah rumah biasa. Ia berdiri megah, 2 lantai dengan 8 kamar besar yang dilengkapi perabotan mahal, mencerminkan kehidupan yang jauh dari kekurangan. Berdiri di atas tanah hampir seluas 1 hektar, rumah ini memiliki halaman yang begitu luas, dihiasi kolam renang besar yang tersembunyi di balik pepohonan rindang. Sinar matahari pun kesulitan menembus lebatnya dedaunan, membuat suasana di sekitar kolam menjadi sejuk dan teduh, meski di siang hari yang terik. Sebagai seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana di Jogja, di mana orang tuaku hanya memiliki warung kelontong kecil, tinggal di rumah ini membuatku merasa seperti hidup dalam istana. Segala yang ada di rumah ini begitu berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Aku akhirnya tinggal di rumah Tante Mai karena setelah lulus SMA, aku tidak langsung melanjutkan kuliah. 1 tahun aku menganggur, bukan karena tidak mau melanjutkan pendidikan, tapi karena bapakku belum memiliki cukup uang untuk membiayai kuliahku. Sebagai anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana, aku paham dengan kondisi tersebut dan berusaha untuk tidak terlalu menuntut. Namun, kesempatanku untuk melanjutkan pendidikan datang dari seorang anggota keluarga yang tak terduga. Tante Mai, yang saat itu sedang berkunjung ke Jogja, menawarkan sebuah solusi yang sangat melegakan. Ia mengusulkan agar aku tinggal di Malang bersamanya, dengan janji bahwa ia dan Om Rai akan membiayai kuliahku. Tentu saja, aku menerima tawaran ini dengan penuh syukur, dan orang tuaku pun akhirnya setuju. Akhirnya, pada awal tahun 2013, aku memulai petualanganku di kota Malang. Sebuah kota yang sebelumnya hanya aku dengar dari cerita, namun kini menjadi tempat tinggalku yang baru. Kota besar ini memberikan suasana yang berbeda dari Jogja, namun aku berusaha beradaptasi dengan cepat. Tinggal di rumah yang luas dan penuh kemewahan membuatku sedikit canggung pada awalnya, tapi kebaikan Tante Mai dan keluarganya membantuku merasa diterima. Berbicara mengenai keluarga Tante Mai, aku ingat bagaimana kehidupannya berangsur-angsur berubah. Tante Mai dan Om Rai menikah pada pertengahan tahun 90-an, setelah sebelumnya mereka adalah teman semasa sekolah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 anak, Mala dan Rifka. Mala, putri sulung mereka, adalah sosok yang ceria dan pandai, sementara Rifka adalah anak laki-laki yang masih muda saat aku pertama kali datang. Namun, Mala tak lagi bersama mereka. Di tahun 2008, Mala mengalami kecelakaan motor yang merenggut nyawanya secara tragis. Sejak saat itu, hanya Rifka yang menjadi satu-satunya anak mereka yang tersisa. Sebelum Mala meninggal, kehidupan keluarga Tante Mai tak semewah sekarang. Mereka sering mengalami kesulitan ekonomi, hidup berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah lainnya. Keadaan ini cukup berat bagi mereka, bahkan terkadang mereka harus meminjam uang dari saudara-saudara, termasuk bapakku, hanya untuk menyambung hidup. Meski begitu, mereka tetap memilih untuk bertahan di Malang, meski banyak anggota keluarga yang menyarankan agar mereka kembali ke Jogja dan memulai hidup baru di sana. Namun, setelah kejadian tragis yang menimpa Mala, perlahan-lahan kehidupan mereka mulai berubah. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai memberikan hasil.
Hutang-hutang yang sebelumnya menumpuk berhasil mereka lunasi sedikit demi sedikit, dan bahkan mereka mulai membantu keluarga lainnya yang membutuhkan. Pada tahun 2010, mereka akhirnya berhasil membeli rumah sendiri, meski saat itu rumahnya belum semewah yang kutempati sekarang. Tapi bagi kami sekeluarga, itu adalah pencapaian besar, melihat bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan ekonomi. Rumah yang mereka beli kala itu sudah termasuk rumah yang cukup besar dan mahal. Tante Mai dan Om Rai bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah kepergian Mala, dan akhirnya mereka bisa mencapai kehidupan yang lebih stabil secara finansial. Kami sekeluarga ikut berbahagia melihat kebangkitan mereka, meskipun tak bisa dipungkiri, peristiwa kehilangan Mala masih meninggalkan luka yang mendalam dalam hati mereka. Bapakku adalah anak pertama dari 7 bersaudara, sebuah keluarga besar yang seluruh anggotanya lahir dan tumbuh di Jogja, termasuk Tante Mai. Di antara mereka, Om Seno, adik bungsu bapakku, adalah sosok yang paling dekat denganku. Namun, sebuah peristiwa mengubah arah kehidupannya pada tahun 2011. Saat itu, Om Seno kehilangan pekerjaannya karena terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja. Sejak saat itu, ia menganggur, dan situasi ini membuatnya merasa kehilangan arah. Tante Mai, yang mengetahui kondisi Om Seno, segera menawarkan jalan keluar. Ia mengajak Om Seno pindah ke Malang untuk membantunya mengelola usaha yang dikelola oleh Om Rai, suaminya. Tawaran itu akhirnya diterima oleh Om Seno, dan ia pun meninggalkan Jogja untuk memulai kehidupan baru di Malang. Perpindahan ini cukup mempengaruhi perasaanku, karena aku dan Om Seno memiliki hubungan yang sangat dekat. Selisih usia kami yang tidak terlalu jauh membuat kami sering berbagi cerita layaknya teman sejati. Kehadirannya selalu menjadi tempatku bersandar ketika aku butuh tempat berkeluh kesah. Kehilangan sosok yang begitu penting dalam hidupku, meski hanya untuk pindah kota, terasa cukup berat. Namun, sekitar 6 bulan setelah Om Seno tinggal di Malang, duka kembali menghampiri keluargaku. Kabar mengejutkan datang bahwa Om Seno telah berpulang karena kecelakaan kerja yang tak terduga. Ia terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Rai, dan nyawanya tidak dapat tertolong. Saat itu, duniaku seolah runtuh. Kehilangan Om Seno bukan hanya kehilangan seorang anggota keluarga, melainkan kehilangan seorang sahabat, tempat bercerita dan berbagi rasa. Kesedihan yang mendalam menyelimuti keluargaku, dan kami semua merasakan betapa perginya Om Seno meninggalkan lubang besar di hati kami. 1 tahun setelah kepergian Om Seno, kabar lain yang mengejutkan namun lebih menggembirakan datang. Tante Mai dan Om Rai diberitakan telah pindah ke rumah baru mereka, yang jauh lebih besar dan mewah dibandingkan rumah sebelumnya. Rumah baru ini berdiri megah di atas tanah yang sangat luas, menunjukkan betapa usaha yang mereka jalani telah membuahkan hasil besar. Tidak hanya dari segi properti, mereka juga mulai memiliki lebih banyak asisten rumah tangga. Kini, mereka dibantu oleh 3 orang asisten, padahal sebelumnya hanya memiliki 1. Mendengar kabar ini, kami sekeluarga merasa bahagia. Kebahagiaan yang bukan hanya karena kemewahan materi yang diraih, melainkan karena melihat perjuangan mereka yang keras akhirnya terbayar. Setelah aku menyelesaikan sekolah, tawaran untuk tinggal di rumah Tante Mai dan dibiayai kuliah pun datang. Tawaran ini tidak hanya membuka pintu kesempatan bagiku, tetapi juga memberiku harapan besar untuk masa depan. Aku pun pindah ke Malang, ke rumah besar yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Saat pertama kali tiba di rumah itu, Tante Mai memberiku sejumlah arahan mengenai rumah besar yang akan kutinggali. Di antara semua penjelasannya, ada satu hal yang selalu diulang olehnya, yaitu tentang kamar di lantai atas yang tidak boleh aku masuki. Tante Mai menjelaskan bahwa kamar tersebut digunakan oleh Om Rai untuk menyimpan perlengkapan kerja. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat dan terkunci. Aku sendiri sempat mencoba membuka pintu itu, namun benar saja, pintunya terkunci rapat. Selain kamar yang misterius itu, Tante Mai menyediakan kamar khusus untukku di lantai 2. Kamar ini terletak tidak jauh dari tangga, tepat di sebelah kamar mandi. Kamar besar itu telah dilengkapi dengan perabotan yang mahal dan mewah. Tempat tidurnya empuk dan sangat nyaman, dilengkapi dengan lemari besar. Meski begitu, tidak ada televisi di kamar tersebut, tapi aku tak mempermasalahkannya. Semua yang ada di dalam kamar itu sudah lebih dari cukup bagiku,
yang selama ini terbiasa dengan kehidupan sederhana. Namun, ada satu masalah kecil yang disampaikan oleh Tante Mai, yaitu kunci pintu kamarku rusak. Aku tidak bisa mengunci pintu, meski pintu masih bisa tertutup dengan baik. Tante Mai mengatakan bahwa ia selalu lupa menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Meski begitu, aku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena aku merasa aman tinggal di rumah besar ini. Hari pertamaku di rumah Tante Mai dihabiskan dengan berkeliling rumah dan mengenal para asisten yang bekerja di sana. Lingkungan rumah yang besar dan penuh kemewahan masih membuatku takjub. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan barang-barang berharga yang tampak sangat mahal, dan aku masih belum terbiasa dengan segala kenyamanan ini. Hingga akhirnya, malam tiba tanpa terasa. Makan malam di rumah Tante Mai adalah sebuah pengalaman tersendiri. Di meja makan yang besar, berbagai hidangan lezat tersaji, memperlihatkan betapa berlimpahnya kekayaan keluarga ini. Meja marmer besar yang kami gunakan dikelilingi oleh kursi-kursi empuk, sementara di atas kami menggantung lampu kristal besar yang memancarkan cahaya indah, menerangi seisi ruang makan. Semua hal di rumah ini terasa begitu megah, membuatku terus-menerus terkagum-kagum dengan apa yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Rai. Rasanya seperti makan di sebuah istana, lengkap dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Setelah makan malam selesai, Tante Mai memintaku untuk beristirahat. Seharian ini, aku memang merasa lelah karena perjalanan dan proses adaptasi di rumah baru. Aku pun masuk ke kamar besar yang disediakan untukku, mencoba merebahkan diri dan mengumpulkan tenaga untuk hari-hari berikutnya. Aku adalah satu-satunya penghuni lantai 2 di rumah besar milik Tante Mai. Tante Mai dan Rifka, anaknya, masing-masing menempati kamar di lantai 1. Sementara itu, para asisten rumah tangga tinggal di bangunan yang terpisah di bagian belakang rumah, sehingga suasana di lantai 2 sangat sepi, hanya aku seorang diri yang tinggal di sana. Pada malam hari, kesunyian rumah semakin terasa pekat, terutama di lantai atas yang seolah menjadi dunia tersendiri. Malam itu, pukul 9, aku sudah berada di kamar, beristirahat setelah hari yang cukup melelahkan. Masih saja aku terpaku dalam kekaguman terhadap kemewahan rumah Tante Mai. Segala sesuatu di rumah ini tampak begitu berkelas dan berlimpah, sebuah tanda jelas bahwa mereka telah bekerja keras untuk mencapai kehidupan seperti ini. Pikiran-pikiran tersebut terus berputar di kepalaku hingga akhirnya aku terlelap, sekitar pukul 11 malam. Tidurku cukup nyenyak pada awalnya, namun ternyata itu tidak berlangsung lama. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Anehnya, aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman, dan seolah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar kamar. Sebelum tidur, aku sengaja membiarkan lampu kecil di meja belajar menyala untuk memberikan sedikit penerangan, agar tidak terlalu gelap. Namun, ketika aku bangun, aku merasakan semilir angin dingin menyentuh tubuhku. Dan yang lebih mengherankan, aku melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka? Aku sangat yakin telah menutup pintu sebelum tidur. Rasa heranku bercampur dengan sedikit rasa cemas. Anganku berpikir mungkin saja pintu terbuka karena tertiup angin, meskipun aku tidak begitu yakin dari mana angin itu berasal. Dari celah pintu yang terbuka, aku bisa melihat keluar ke ruang tengah di lantai 2. Suasananya sangat gelap, sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Beberapa saat aku hanya diam di tempat tidur, memandangi gelapnya ruangan di luar kamar. Mataku yang masih setengah sadar mulai beradaptasi dengan kegelapan, dan perlahan aku mulai bisa melihat lebih jelas. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di tengah ruang gelap itu, samar-samar aku melihat sebuah sosok berdiri diam. Sosok itu tampak seperti bayangan hitam yang memperhatikan ke arah kamarku. Aku tidak bisa melihat detailnya, hanya siluet yang cukup jelas. Aku terdiam, mencoba memastikan apa yang kulihat. Bayangan itu tetap diam, tidak bergerak. Aku mulai merasa semakin gelisah. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, aku memberanikan diri untuk bangun dari tempat tidur. Langkahku perlahan mendekati pintu untuk memastikan apa yang kulihat. Namun, ketika aku sampai di pintu dan mencoba mengintip keluar, bayangan hitam itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seolah lenyap tanpa jejak. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba mencari-cari sosok itu,
namun tidak kutemukan apa-apa. Dalam hati, aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya hayalanku semata. Aku menutup pintu rapat-rapat dan kembali ke tempat tidur, berusaha untuk melupakan kejadian aneh tersebut. Keesokan harinya, rutinitas di rumah Tante Mai berjalan seperti biasa. Aku mengisi hari-hari dengan berbagai kegiatan, mulai dari membantu pekerjaan rumah hingga menjemput Rifka pulang sekolah. Waktu itu, aku memang belum mulai kuliah karena pendaftaran universitas belum dibuka. Meski begitu, perlahan aku mulai merasa lebih nyaman dan akrab dengan para penghuni rumah, termasuk para asisten rumah tangga. Suatu hari, ketika aku berbincang dengan Mbak Ning, salah satu asisten rumah tangga, aku merasa penasaran tentang kamar misterius yang ada di lantai atas, tepat di depan kamarku. Kamar itu selalu terkunci, dan Tante Mai sudah memperingatkanku agar tidak pernah memasukinya. Karena rasa ingin tahuku semakin besar, aku bertanya kepada Mbak Ning tentang kamar tersebut. Mbak Ning mengatakan bahwa ia sendiri tidak pernah masuk ke kamar itu. Menurutnya, kamar tersebut selalu terkunci rapat, dan bahkan para asisten rumah tangga tidak diizinkan untuk membersihkannya. Jawaban itu membuatku semakin merasa ada sesuatu yang aneh dengan kamar tersebut, tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin kamar itu memang terlalu pribadi bagi Tante Mai dan Om Rai. Selama tinggal di lantai 2, aku beberapa kali mengalami kejadian aneh. Pernah, aku mendengar suara langkah kaki naik atau turun tangga di tengah malam. Suara pintu terbuka dan tertutup, meski aku tidak bisa memastikan pintu yang mana. Bayangan hitam yang tinggi besar kerap melintas di depan pintu kamarku. Semua hal itu terjadi di tengah malam, dan pintu kamarku seringkali dalam keadaan terbuka tanpa aku tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku berusaha mengabaikan semua kejadian aneh itu dengan berpikir bahwa rumah ini terlalu besar untuk penghuni yang hanya sedikit. Mungkin wajar jika rumah sebesar ini terasa lebih menyeramkan. Namun, setelah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai, akhirnya aku bisa melihat sedikit isi dari kamar misterius itu, meski hanya sekilas. Kejadian ini membuat rasa penasaranku semakin memuncak. Dan inilah ceritanya. Setelah malam yang mengerikan itu, ketika aku secara tak sengaja melihat isi kamar gelap dan bertemu dengan sosok hitam tinggi besar, rasa takut terus menghantui setiap hariku di rumah Tante Mai. Setiap sudut rumah itu terasa lebih menyeramkan, terutama lantai 2 yang seolah menyimpan energi gelap. Walaupun Tante Mai menepati janjinya untuk membiayai kuliahku, aku tetap tidak bisa merasa tenang. Kamar misterius itu, yang sekarang kusebut sebagai kamar gelap, menjadi sumber utama kegelisahanku. Aku ingat jelas bagaimana aku menggigil ketakutan setelah malam itu. Aku duduk bersandar di pintu kamar sepanjang malam, dengan mata yang tak sanggup terpejam. Pikiranku dipenuhi bayangan sosok menyeramkan yang berdiri di sudut kamar gelap. Meski rumah itu terbilang mewah dan besar, bagi diriku, rumah itu sudah berubah menjadi tempat yang penuh dengan keanehan dan misteri. Hari-hari selanjutnya diisi dengan rutinitas yang terasa lebih berat. Setiap malam, aku selalu merasa ada yang mengawasi, entah bayangan hitam yang melintas di luar kamar atau suara-suara aneh yang tak bisa kujelaskan. Beberapa kali aku mendengar langkah kaki di tangga atau pintu yang terbuka perlahan, namun tak ada siapapun di sana saat aku memeriksanya. Perasaan tak nyaman itu semakin lama semakin intens. Namun yang paling membuatku terganggu adalah mimpi-mimpi aneh yang mulai datang setelah kejadian di kamar gelap. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Aku berada di dalam kamar misterius, berdiri di depan tempat tidur besar yang dihiasi kelambu dan bunga-bunga. Suara erangan samar-samar selalu terdengar dari sudut gelap kamar, dan setiap kali aku mencoba melihat ke arah suara itu, sosok hitam besar muncul, mendekat ke arahku. Mimpi itu begitu nyata, sampai-sampai aku sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Meskipun aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh ini, rasa takutku tak bisa hilang begitu saja. Kamar gelap itu seolah memancarkan aura yang menghisap semua kenyamanan yang seharusnya kurasakan di rumah besar tersebut. Setiap kali aku melewati kamar itu, jantungku berdegup kencang, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang memperhatikan setiap gerakanku. Aku sempat berpikir untuk menceritakan semuanya kepada Tante Mai, tapi aku khawatir dianggap berlebihan atau mengada-ada. Lagi pula, bagaimana aku bisa menjelaskan apa yang sudah kulihat tanpa terdengar aneh? Jadi, aku memilih untuk memendam semuanya sendiri,
berharap waktu bisa membuat semuanya berlalu. Ketika kuliah dimulai sekitar bulan Agustus, aku merasa sedikit lega karena kesibukan akademis bisa mengalihkan pikiranku dari ketakutan yang terus menghantui. Namun, kejadian-kejadian aneh tetap saja terjadi di rumah. Suara-suara misterius, bayangan hitam, dan perasaan tidak nyaman terus mengikutiku, terutama di malam hari. Aku mulai berpikir, ada sesuatu di kamar gelap itu. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana, dan keberadaannya mengganggu seluruh rumah. Keinginanku untuk meninggalkan rumah Tante Mai semakin besar, namun aku masih bertahan demi kuliah dan karena tak ingin mengecewakan Tante Mai yang sudah banyak membantuku. Tapi aku tahu, semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, di dalam mimpi aku didatangi oleh sosok makhluk tinggi besar yang selalu kulihat bergentayangan di dalam rumah dan kamar gelap. Ketika sosok makhluk tinggi besar itu muncul di ambang pintu, tubuhku terasa membeku oleh rasa takut yang luar biasa. Makhluk itu berdiri diam di sana, hanya menatapku dengan mata hitam legam yang menakutkan. Aku ingin berteriak, memohon pertolongan, tetapi suaraku terperangkap di tenggorokan, seperti ada sesuatu yang menahanku untuk mengeluarkan suara. Air mata terus mengalir, namun tubuhku tetap tak bisa bergerak. Makhluk itu kemudian melangkah masuk ke dalam kamar, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya terasa seperti ancaman yang semakin mendekat, membuat udara di sekitarku menjadi semakin dingin dan berat. Dalam hati aku terus berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa membuat semua ini berhenti. Tapi makhluk itu terus mendekat, seolah menikmati setiap detik ketakutanku. Saat makhluk itu sudah berada di dekat tempat tidur, tiba-tiba tubuhku kembali terasa kaku. Sama seperti yang terjadi dalam mimpi-mimpiku, aku lumpuh, tak mampu bergerak. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang besar dan hitam, meraih pergelangan tanganku dengan kasar. Sentuhannya terasa dingin dan kuat, seperti baja yang menekan kulitku. Ketakutanku mencapai puncaknya saat dia mulai menyeret tubuhku dari tempat tidur. Aku berusaha meronta, tapi sia-sia. Tubuhku terasa tak berdaya, seperti boneka yang mudah digerakkan. Makhluk itu menyeretku keluar dari kamar dan menuju ke lorong gelap di lantai 2. Sepanjang jalan, aku hanya bisa menangis dalam diam, tak ada suara yang keluar dari mulutku. Pemandangan di depanku kabur, tertutup oleh air mata yang terus mengalir. Lorong itu terasa panjang, seperti tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang diambil makhluk itu membuat ketakutan dalam diriku semakin besar. Aku tahu kemana dia akan membawaku, ke tepi jurang yang sering kulihat dalam mimpi-mimpi burukku. Jurang yang dalam dan gelap, tempat di mana tubuhku selalu terjatuh dan terbangun dengan perasaan tersengal-sengal. Namun kali ini, aku tidak terbangun. Semua terasa begitu nyata. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, akhirnya kami sampai di ujung lorong, tepat di depan pintu kamar gelap. Pintu itu sudah terbuka, menunggu kami masuk. Makhluk itu menyeretku masuk, dan aku tak bisa melakukan apa-apa untuk melawan. Di dalam kamar gelap itu, suasananya semakin mencekam. Bau bunga yang dulu pernah kucium kembali terasa menyengat, namun kali ini terasa menakutkan. Makhluk itu membawaku ke sudut ruangan, tepat di tempat di mana pertama kali aku melihatnya berdiri dalam kegelapan. Di sana, ada sebuah cermin besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cermin itu memantulkan bayangan kami, aku yang ketakutan dan makhluk hitam besar yang menyeretku. Namun, saat aku melihat lebih dekat, bayangan dalam cermin itu berbeda. Aku melihat diriku, namun wajahku berubah pucat, mataku kosong, dan di belakangku, sosok makhluk itu tertawa pelan. Aku ingin berteriak, memohon agar semua ini segera berakhir, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian, makhluk itu meraih tubuhku sekali lagi, mengangkatku dengan mudah seperti boneka, dan melemparkanku ke arah cermin. Tepat saat tubuhku menabrak permukaan cermin, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Suasana kamar sudah tenang, namun jantungku masih berdegup kencang. Aku meraba sekeliling, memastikan aku masih berada di tempat tidurku. Semua terasa nyata, tapi entah bagaimana, aku kembali berada di kamar. Pintu kamarku tertutup rapat,
namun bayangan kegelapan dari mimpi itu tetap membayangi pikiranku. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Setiap suara kecil membuatku tersentak, dan setiap bayangan membuatku merasa dia masih ada di sana, mengawasiku. Sejak saat itu, aku tahu bahwa apa yang kulihat bukan sekadar mimpi. Makhluk itu nyata, dan dia masih ada di sini, di rumah besar ini, di dalam kamar gelap. Aku terperanjat ketika melihat gagang pintu mulai bergerak-gerak, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Rasa takut yang melumpuhkan menjalar ke seluruh tubuh saat sosok gelap itu melangkah masuk ke dalam kamarku. Aku tak lagi bisa menggerakkan tubuhku, seolah terperangkap dalam kengerian yang kian mencekam. Sosok makhluk itu, tinggi besar dengan bayangan gelap yang lebih menyeramkan dari semua mimpi buruk yang pernah kubayangkan, terus mendekat. Setiap langkahnya seperti membawa aura dingin yang menusuk. Napasku tersengal, sementara tubuhku tak mampu bergerak. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan air mata jatuh tanpa henti, merasakan ketakutan yang begitu nyata. Makhluk itu kini berdiri tepat di samping tempat tidurku, begitu dekat, namun aku tak berani menatapnya. Di tengah kepasrahanku, tiba-tiba suara dering ponsel memecah keheningan malam. Deringnya begitu mendadak, nyaring, dan pada saat itu terasa seperti bunyi paling menenangkan yang pernah kudengar. Ponselku tergeletak di samping bantal, dan dengan tangan gemetar, aku berusaha meraihnya. Sentuhan pada benda kecil itu seperti tali penyelamat di tengah lautan ketakutan. Layar ponsel memancarkan cahaya yang hampir membuat mataku silau, tetapi aku tak peduli. Aku menerima panggilan itu dengan rasa lega yang tak tergambarkan, meskipun kesadaranku masih terombang-ambing antara kenyataan dan mimpi buruk. Suara ibu dari seberang begitu lembut, namun penuh dengan kekhawatiran yang terasa menusuk. Kehangatan suara itu perlahan mulai menyusup masuk ke dalam batinku yang terguncang. Tiba-tiba, tangisku semakin menjadi, seolah semua ketakutan yang kutahan sejak lama tumpah bersamaan dengan kata-kata yang tak mampu kuucapkan. Perasaan ingin pulang, keinginan untuk keluar dari tempat ini, begitu kuat hingga memenuhi setiap celah pikiranku. Isakan demi isakan terus keluar tanpa bisa kubendung, menggambarkan betapa rapuhnya aku saat itu. Secercah ketenangan mulai muncul ketika ibu memberi restu atas keinginanku. Ketakutan yang melingkupiku sedikit demi sedikit mereda, seperti air pasang yang surut perlahan. Tanpa sadar, aku mulai memberanikan diri mengangkat kepala, mataku menatap kembali ke sekeliling kamar. Makhluk itu telah lenyap. Bayangan besar dan menyeramkan yang beberapa saat lalu begitu nyata kini hilang entah kemana, meninggalkan ruang kamar yang sunyi. Seolah tak pernah ada. Udara di sekitarku kembali mengalir dengan ringan, dan tanpa berpikir panjang, aku melangkah cepat menuju pintu. Rasa takut masih menempel di kulitku, namun aku berusaha menutup pintu kamar dengan cepat, memastikan diriku aman, setidaknya untuk malam ini. Malam itu, aku tetap terjaga, membiarkan suara ibu menemaniku hingga rasa kantuk akhirnya datang membawa ketenangan. Tidurku yang selama ini terganggu oleh ketakutan kini terasa lebih damai. Keesokan harinya, kenyataan membawaku pada kejutan yang tak pernah kubayangkan. Sore itu, tanpa peringatan, bapakku tiba di depan rumah. Melihatnya berdiri di sana, dadaku terasa lapang, seolah segala beban yang selama ini menghimpit hilang begitu saja. Tanpa ragu, aku memeluknya erat-erat, merasakan kehangatan dan rasa aman yang begitu kurindukan. Kedatangannya bagaikan jawaban atas semua doa yang selama ini kupanjatkan dalam diam. Dengan mata yang masih basah karena tangis, aku mengungkapkan segala perasaan yang sudah lama terpendam. Tak ada lagi kekuatan tersisa dalam diriku untuk berpura-pura tegar. Bapak, dengan kelembutannya yang selalu kukenal, memberikan jawaban yang membuat hatiku tenang. Ia tahu semuanya, bahkan lebih dari yang bisa kubayangkan. Bersama-sama, kami meninggalkan rumah besar itu. Perlahan, kota Malang dan segala kengeriannya tertinggal di belakang, sementara aku dan bapakku pulang menuju Jogja. Rasanya seperti terbebas dari mimpi buruk yang tak pernah kunjung usai. Rasa syukur membuncah dalam hatiku. Aku masih diberi kesempatan untuk pulang dengan selamat.